Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru PAI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang FR untuk konstruksi materi dan soal tambahannya dari sesi 3 dan sesi 4 kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu yang akan melaksanakan pretest di hari Ahad ini bisa menyimaknya dan nanti akan ada beberapa soal yang ternyata berulang. Nah, ini mungkin perlu dicermati, perlu diperhatikan dan perlu difahami karena beberapa kali muncul di sesi-sesi sebelumnya. Baik, kita lihat ke apa saja sih yang muncul di sesi sebelumnya. Nah, untuk konstruksi soal tak ada tambahan ya. Jadi di sini untuk menjawab soal-soal HOTS ya, silahkan Bapak Ibu menggunakan tips menjawab soal HOTS ya. Video tentang tips menjawab soal HOTS itu sudah disampaikan di video sebelumnya. Jadi silahkan bisa dilihat bagaimana caranya untuk menjawab soal HOTS. Nah, karena memang dari FR yang ada hampir semua, bukan hampir semua, tapi semuanya itu mengatakan bahwa soal-soal di pretest ini adalah soal HOTS. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bagaimana cara menjawab soal HOTS. Nah, kemudian untuk materi soalnya, nah di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam itu berarti sudah dijelaskan sebelumnya, ini ada di sesi 1 dan sesi 2 yang munculnya. Nah, yang berwarna merah ya seperti menghitung zakat profesi, ini ada di beberapa sesi. Di sesi 3 dan sesi 4 juga muncul lagi. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari Ahad akan melaksanakan pretest itu silahkan lebih difahami lagi ini karena kemungkinan besar akan muncul kembali di sesi berikutnya. Ini untuk menghitung zakat profesi. Nah, kemudian untuk yang hijau ini adalah yang baru ya, yang muncul ya FR yang baru di sesi 3 dan sesi 4. Ini ada poligami ya dan juga tafsir bil maksur. Sebenarnya ini ada juga di kisi-kisi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa mempelajari kembali pembahasan materi di kisi-kisi. Nah, kemudian ini yang berwarna merah lagi ya. Ada contoh tafsir maudhu'i. Nah, ini muncul kembali di sesi 3 dan 4 kemarin. Ya, jadi ini perlu diingat-ingat kembali apa saja contoh-contoh tafsir maudhu'i. Selain itu harus juga dilihat ya tafsir bil ra'i ya, contoh-contohnya juga harus tahu ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri hadis do'if. Nah, ini juga muncul kembali di sesi 3 dan 4. Kemudian alasan hadis do'if menuntut ilmu ya, ini dapat dijadikan dalil. Nah, ini juga muncul kembali ya di sesi 3 dan 4. Jadi Bapak Ibu silahkan dipelajari kembali ya tentang kisi-kisi yang berwarna merah ini. Kemudian ada mukjizat, karoma, dan sihir. Ini juga muncul kembali ya. Dan hakikat amal. Ini juga muncul kembali di sesi 3 dan 4 sebelumnya ya. Jadi silahkan dipelajari nih. Kisi-kisi yang berwarna merah ini lebih difahami lagi. Barangkali nanti soalnya memang soal hot sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjawab soal-soalnya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga ada lagi yang muncul kembali itu teori Arab ya, masuknya Islam ke Nusantara menggunakan teori Arab. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu nih jalur-jalurnya. Kalau menggunakan teori Arab, kalau dari utara kemana, dari selatan kemana, kemudian kemana saja dan sebagainya, itu Bapak Ibu harus tahu. Kemudian ini ada yang muncul di sesi sebelumnya, mungkin belum ada FR ya di sesi 1 dan 2. Ini ada penyebaran Islam di benua Afrika dan juga Amerika. Nah, ini memang sudah ada di kisi-kisi ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih bagaimana penyebaran Islam di Afrika dan di Amerika. Selain itu ada juga kan di Eropa dan juga di Australia. Ini juga perlu dibaca lagi oleh Bapak Ibu semuanya.
Kemudian yang selanjutnya ini ada inquiry learning ya. Inquiry learning ini muncul kembali ya di sesi 3 dan 4 ya. Ini tentang model pembelajaran. Nah, kemudian kemarin FR yang barunya ada holistik, pembelajaran holistik, kemudian kontekstual dan juga problem based learning atau PBL. Nah, ini model-model pembelajaran tentu saja Bapak Ibu harus tahu ya, kata kuncinya apa. Kemudian intinya bagaimana ya, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Ini juga harus tahu. Kemudian, nah ini yang merah ini ya, model, metode, media, strategi, dan penilaian pembelajaran untuk materi atau kasus tertentu. Ini Bapak Ibu juga harus tahu ya, karena di sesi 3 dan 4 juga sama. Banyak sekali kasus ya, kemudian Bapak Ibu menentukan mana model yang tepat, metode yang tepat, media, strategi, atau penilaian yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, itu kemungkinan besar akan muncul kembali di sesi berikutnya. Nah, kemudian ada yang baru ya, 3 ini PTK ya, tentang penerapan di kelas, ini juga disampaikan ya, ada muncul. Kemudian pembelajaran abad 21 ya, ada 4C. Ya, Bapak Ibu tentu harus ingat lagi ya, ada critical thinking, kreatif, kemudian kolaboratif, dan juga komunikatif. Nah, itu ya harus difahami kembali. Maksudnya dari 4C itu apa saja? Kemudian ada remedial dan pengayaan. Nah, ini juga muncul ya, ada FR juga dari sesi 3 dan sesi 4. Nah, kemudian ini yang muncul di beberapa sesi juga ada TPACK ya, tentang teknologi, pedagogi, and content knowledge ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipelajari ini tentang TPACK. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang FR dari kisi-kisi, terutama materi atau soal yang muncul di sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini terutama untuk yang merah, silahkan Bapak Ibu pelajari ya tadi lebih dalam lagi karena kemungkinan besar akan muncul di sesi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya, dan bagikan kepada teman-teman yang belum melaksanakan pretest supaya semuanya Bapak Ibu bisa melaksanakan pretest ya dan lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.